sesinya. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Yodi Termanto. Kepada Yodi Termanto dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yakununa illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'ilun ma 'alaiha sa'idan am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fisyatu ilal kahfi qalu rabbana atina ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yodi Termanto yang sudah melafazkan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara kita hingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir nantinya. Amin amin. Baiklah, beserta tahsin yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yang acara inti yang sangat kita tunggu dari penyampaian materi terkait sifatul huruf yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Firdaus. Kepada Ustadz Rahmat Firdaus dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam agenda tahsin tilawah Al-Quran pada sore hari ini, dan masih di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, semua agenda-agenda kebaikan yang kita lakukan di bulan ini Allah catat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan semua amal yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tajwidul huruf. Dan sekarang kita masuk kepada bab sifatul huruf. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Oh ya, sebelumnya saya memastikan dulu apakah suara saya sampai dengan jelas ke teman-teman semua. Apakah putus-putus? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau sebelumnya kita membahas tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, maka sebagaimana yang kita sampaikan ketika pembahasan makharijul huruf, hari ini kita masuk pada pembahasan sifatul huruf atau sifat-sifat huruf yang merupakan satu paket pembahasan di dalam ilmu tajwid. Ya, antara makhraj dengan sifat itu satu paket, tidak bisa dipisahkan karena sebuah huruf atau satu huruf Al-Quran dia harus mencakup keduanya. Ya, di samping tempat keluarnya benar, sifatnya juga harus pas gitu. Jadi tidak cukup tempat keluarnya saja benar, karena sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa huruf yang memiliki tempat keluar yang sama. Ya, mungkin teman-teman masih ingat pembahasan sebelumnya, ada beberapa huruf, bahkan cukup banyak huruf yang memiliki tempat keluar yang sama, akan tetapi bunyinya berbeda. Nah, bunyi berbeda itu disebabkan oleh sifatnya yang berbeda. Nah, kalau ada huruf yang tempat keluarnya sama, kemudian bunyinya juga sama, berarti hurufnya sama gitu, ya kan? Kalau tempat keluarnya sama, bunyinya sama, otomatis hurufnya sama. Nah, jadi kalau hurufnya sama gimana? Ya berarti kita melafalkan hurufnya belum pas gitu. Misalnya huruf ada 3 huruf yang sama tempat keluarnya, seperti huruf to, huruf dal, dan huruf ta. Tiga-tiganya sama dari ujung lidah bertemu dengan belakang gigi seri bagian atas atau pangkal gigi seri bagian atas. Lalu kenapa bunyinya bisa berbeda? Yang satu bunyinya to, yang satu da, yang satu ta. Apa yang membuatnya berbeda? Yang membedakan adalah sifatnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana yang juga kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tujuan kita membahas makharijul huruf dan juga sifatul huruf ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, tujuan mempelajari makhraj dan juga sifat yang merupakan bagian dasar dari ilmu tajwid ini adalah liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita bisa melafalkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang paling fasih. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih. Bahkan orang Arab sekalipun harus belajar tajwid agar bisa melafalkan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan. Apalagi orang-orang Arab sekarang, sama dengan kita orang Indonesia, kita punya bahasa Indonesia yang baku. Nah, kan tetapi tidak semua orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia
yang baik dan benar gitu. Ya. Ada juga orang Indonesia yang tidak mengerti tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, begitu juga orang Arab. Walaupun lahirnya di Arab, orang tuanya asli Arab gitu ya, bahkan keturunan-keturunan nenek moyangnya juga dari Arab asli, tapi belum tentu bisa melafalkan Al-Qur'an dengan bi afsahil lughati, dengan bahasa Arab yang paling fasih. Kenapa? Karena bahasa itu dari generasi ke generasi dia akan mengalami apa namanya? Ada penurunan atau pengurangan kefasihan ya. Sehingga mau tidak mau semua orang harus mempelajari ilmu tajwid ini agar bisa melafalkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Al-Qur'an yang paling fasih sebagaimana dia pertama kali diturunkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang sebagaimana yang kita sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa dalam pembahasan ilmu tajwid ini kita merujuk kepada kitab Manzumatul Muqaddimah, ya, Manzumah Muqaddimahnya Al-Imam Ibnul Jazari sebagaimana sebagai rujukan primer di dalam ilmu tajwid. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya pun ya, kalau kita masih diizinkan untuk bertemu dan melanjutkan pertemuan, maka setiap kajian kita akan merujuk kepada kitab Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu Manzumah Al-Muqaddimah, yang merupakan rujukan primer atau rujukan utama di dalam ilmu tajwid. Nah, sekarang pada bab sifatul huruf kita bacakan terlebih dahulu nazomnya atau bait syairnya. Nanti kita akan simpulkan atau kita jabarkan apa saja sifat-sifat huruf sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan sifatuha jahru wa rikhum mustafil. Nanti kita tuliskan di sini, kira-kira kelihatan ya. Kita akan tuliskan di sini nanti. Kita bacakan dulu nazamnya. Sifatuha jahru wa rikhum mustafil munfatihum musmatatun waqdiddakul. Jadi sifat huruf Al-Qur'an itu ada jahru wa rikhum mustafil. Ada jahar, ada rikhun itu istilah lain untuk rakhawah. Kemudian mustafil itu istifal. Munfatihum musmatatun. Munfatih itu artinya infitah dan musmatatun itu ismat. Jadi sekarang kita tuliskan, kita langsung tuliskan di sini sifat huruf sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnul Jazari. Kelihatan ya, Pak? Jelas? Atau terlalu kecil? Ya, jelas. Jelas ya? Yang pertama, sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Yang pertama jahar, yang kedua rikhun itu rakhawah, munfatihun mustafil ya, istifal. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Munfatihun yang keempat infitah. Musmatatun artinya ismat. Jadi di sini ada 5 sifat huruf. Ya, kita ulangi. Jahar, rakhawah, istifal, infitah, dan ismat. Ismat. Nah, kemudian beliau katakan waqdidda qul. Waqdidda, didda itu artinya lawannya. Adapun lawannya kata beliau qul, katakanlah. Jadi di sini ada sifat huruf yang berlawanan. Nah, jadi 5 sifat ini memiliki lawan sifat atau kebalikan sifatnya. Qul, katakanlah yang pertama mahmusuha. Berarti lawan dari yang pertama jahar, tadi yang pertama jahar, lawannya
mahmusuha. Mahmus atau disilakan dengan hams. Mahmusuha. Kemudian langsung beliau sampaikan apa hurufnya, apa huruf yang menjadi yang memiliki sifat hamas ini. Kita tulis di sini ya. Enggak. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, beliau rangkum huruf-huruf yang memiliki sifat hamas ini dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun. Ini agak nanti. Syakhsun kelihatan ya. Fahathahu syakhsun sakat. Di sini aja saya tulis ya. Di sini nama sifatnya hamas. Ini lawan dari jahar. Hamas hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat hamas itu ada huruf fa, huruf ha, huruf ta, huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf sad, huruf sin, huruf kaf, dan huruf ta. Ya, beliau rangkum dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Jadi yang beliau beritahu kita hurufnya hanya yang memiliki sifat hamas. Sedangkan yang sifat jahar apa hurufnya? Otomatis hurufnya adalah sisa dari huruf yang ini. Ini berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf ya. Ada 10 huruf di dalam huruf hijaiyah yang memiliki sifat hams. Berarti yang memiliki sifat jahar apa? Sisanya. Ya, kalau huruf hijaiyah ada 29, kita kurangi alif 1 karena alif tidak termasuk huruf yang bisa dibaca ya. Di dalam pembahasan tentang makharijul huruf dulu pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa alif itu adalah huruf mad. Ya, sama dengan waw sukun dan juga ya sukun. Makhrajnya adalah di jauf ya. Lil jaufi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddil lil hawa'i tantahi. Itu kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi alif kita kurangi, kita keluarkan. Berarti tersisa 28 huruf dikurangi 10 huruf tersisa 18 huruf yang memiliki sifat jahar. Nah, silakan nanti diuraikan saja apa saja yang 18 itu, berarti di luar dari huruf yang 10. Nah, kemudian yang kedua, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Yang kedua, sifat yang kedua tadi rakhawah. Dia memiliki lawannya yaitu syadiduha, huruf yang memiliki sifat syiddah. Nah, lawan dari rakhawah. Oh ya, kita sampaikan dulu ya. Jahar apa artinya? Jahar itu artinya adalah, atau nanti saja ya, kita sebutkan dulu hurufnya, nanti kita jelaskan satu persatu. Rakhawah, lawannya adalah syiddah. Syiddah apa saja hurufnya? Syadiduha lafzu ajid. Ajid. Qatim. Bakat. Ajid qatim bakat. Ada berapa nih? 8 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huruf yang memiliki sifat syiddah ada huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf kaf, dan huruf ta. Huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Ya. Lawannya rakhawah. Berarti yang memiliki sifat rakhawah berapa? Kalau di sini 8, huruf ada 28. Berarti di sini
Apakah di sini sisanya? Nah, belum selesai ya. Untuk syiddah dan rakhawah ada lagi tambahannya. Wa baina rikhwi wasyadidi lin umar. Jadi di pertengahan antara rakhawah dan syiddah ini ada satu sifat lagi namanya sifat bainiyah. Nah, jadi khusus untuk rakhawah dan syiddah ini ada sifat pertengahan. Namanya bainiyah atau sifat tawassut, ada juga yang menyebut sifat tawassut. Hurufnya apa? Wa baina rikhwi wasyadidi lin umar. Lin umar. Jadi ada 5 huruf yang memiliki sifat pertengahan. Lin umar. Berarti yang memiliki sifat rakhawah ada berapa? Adalah sisa dari 28 dikurangi 5 tambah berapa tadi ini? 8 ya. 13, berarti sisanya 15 yang memiliki sifat rakhawah. Sini ya. Kita tulis dulu, nanti kita jelaskan. Kemudian apa lagi? Setelah hams, syiddah, wa baina rikhwi wasyadidi lin umar, wa sab'u ulwin khussadadtin qidh hasar. Lawan dari sifat istifal ini adalah wa sab'u ulwin. Ada 7 huruf yang memiliki sifat ulwin. Ulwin itu nama lain dari sifat isti'la. Ya, ulwin. Asal katanya dari ala ya. Isti'la, ulwin sama. Wa sab'u ulwin, apa saja hurufnya? Wa sab'u ulwin khussa Dawtin qidh. Ya. Wa sab'u ulwin khussa dawtin qidh hasar. Dan ada 7 huruf isti'la yang terangkum. Hasar itu artinya terangkum dalam kalimat khussa dawtin qidh. Jadi ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la. Huruf kha, huruf sad, huruf dhad, huruf ghain, huruf ta, qaf, dan dha. Ini memiliki sifat isti'la. Kemudian setelah itu apa lagi? Isti'la berarti lawannya dari istifal ya. Nah, infitah lawannya adalah wasadu dhadun ta'un dha'un mutbaqah. Mutbaqah. Atau namanya itbaqah. Sifat itbaqah. Apa saja hurufnya? Sadu, huruf sad, dhadun, dhad, ta'u, ta, dan dha'un, huruf dha. Ada 4 huruf yang memiliki sifat itbaqah. Huruf sad, huruf dhad, huruf ta, dan huruf dha. Dan terakhir ismat lawannya adalah wa farra min lubbin, wa farra min lubbin, huruful mudlaqah. Mudlaqah atau idlaq. Apa saja hurufnya? Terangkum dalam kalimat wa farra min lubbin. Ini huruf idlaq. Huruf fa, huruf ra, mim, nun, lam, dan ba. Kelihatan? Nah, jadi kira-kira ini rangkuman pertama dari sifatul huruf yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam manzumah beliau. Nah, sekarang kita lihat. Tapi ini belum selesai ya, Ikhwah. Masih ada sifat yang lain nanti. 10 sifat ini, 5 di sini dan 5 di sini, itu adalah sifat yang saling berlawanan. Jadi ada 5 sifat, ada 10 sifat yang saling berlawanan. Ya, ada 10 sifat yang saling berlawanan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama sifat jahar. Sifat jahar.
Jahar ini memiliki lawan hams. Ya. Jahar apa artinya? Jahar itu adalah sifat huruf yang ketika kita menyebutkan hurufnya tidak disertai dengan keluarnya nafas. Ya. Jadi ketika kita sebutkan huruf-huruf jahar tidak boleh disertai dengan keluarnya nafas. Nah, sebaliknya huruf-huruf yang memiliki sifat hams, ya, yaitu huruf yang terangkum dalam kalimat fahatsahu syakhsun sakat tadi, maka semuanya harus disertai dengan keluarnya nafas. Kita perhatikan. Yang pertama huruf fa. Coba teman-teman sebutkan huruf fa, maka pasti ada keluar nafas dari mulut. Fa. Nah, kalau tidak keluar nafas ketika menyebutkan huruf fa, misalnya fa, berarti itu huruf fa-nya tidak benar. Ya, huruf fa harus keluar nafas. Begitu juga huruf ha. Sudah pasti ya? Ha keluar nafas. Huruf tha makhrajnya dari mana? Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Tha. Kemudian huruf ha pasti keluar nafas. Huruf shin, sha, ash keluar nafas. Huruf kha juga seperti itu. Akh. Huruf sad, as, as. Huruf kaf juga keluar nafas. Ak. Ada keluar nafas. Maka huruf kaf yang tepat itu adalah ketika ada bunyi. Nah, ini nanti sebenarnya sifatnya ada di sifat yang lain ya, dijelaskan. Tapi untuk huruf kaf itu harus disertai dengan keluar nafas. Ak. Jadi ada bunyi desisnya sedikit. Ak. Tidak dimatikan ak. Kalau itu tidak ada keluar nafas. Harus keluar nafas ak. Nah, itu hams. Huruf ta juga seperti itu. Huruf ta dari ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas, at. Jadi ada bunyi desis sedikit, ya. Itu yang disebut dengan hams. Nah, tapi tidak boleh juga berlebihan, terutama untuk huruf ta ini. Kadang-kadang huruf ta dibaca ach. Nah, ini dari sisi pertama, dari sisi makhraj sudah salah, ya. Banyak yang menyebutkan huruf ta itu seperti ach, seperti itu ya. Seperti bunyi huruf C, ach. An'amta alaihim, atau misalnya apa contohnya? Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Siratal ladzina an'amta ta. Ya, ini terlalu berlebihan sifat hamsnya. Ya, sifat hams pada huruf ta itu sedikit saja, sekedarnya saja. Ya, karena ini kaitannya dengan sifat yang lain nanti disebutkan pada sifat syiddah, nanti kita jelaskan ya. Kita jelaskan. Tapi yang jelas sekarang untuk sifat hams itu adalah keluarnya nafas ketika kita membunyikan huruf-huruf yang 10 ini. Nah, khusus untuk huruf yang 8 ini semuanya sudah pasti keluar nafas. Tidak bisa kita sebutkan huruf yang 8 ini kecuali pasti nafasnya keluar. Tapi untuk huruf kaf dan huruf ta ini yang sering keliru. Sebagian orang ada yang membaca huruf kaf itu tidak disertai nafas. Huruf ta juga seperti itu. Jadi huruf ta hijaiyah ini sedikit berbeda dengan huruf T kita. Kalau huruf T kita tidak disertai keluar nafas pun tidak ada masalah. Ya, T itu tidak ada keluar nafas. T, tatitu, tidak keluar nafas. Tapi kalau huruf Al-Quran, huruf ta, itu harus keluar nafas. Ta. Terutama kalau dia sukun, at. Nah, ada bunyi desisnya sedikit. Ya. Tidak juga berlebihan, ach. Nah, ini salah ya. Ach. Pertama dari sisi makhraj sudah salah. Yang kedua dari sisi sifat, hamsnya terlalu berlebihan. Baik, ikhwafillah, ini sifat yang pertama yang memiliki lawan, yaitu jahar. Jahar dia harus jelas. Misalnya apa? Huruf A. Kita menyebut huruf A tidak ada keluar nafas. Kalau huruf A keluar nafas, berarti itu dia sudah berubah menjadi huruf apa? Kira-kira huruf hamzah kalau kita sertai dengan nafas dia berubah menjadi huruf apa?
Huruf hamzah tempat keluarnya sama dengan huruf apa? Ada yang ingat nggak? Huruf hamzah dari pangkal tenggorokan ya. Ya, aqsal halqi ya. Apa huruf yang berasal dari pangkal tenggorokan? Huruf H. Ya kan? Huruf yang sama tempat keluarnya dengan huruf hamzah yaitu huruf H. Jadi kalau huruf hamzah disertai dengan nafas, pasti dia berubah menjadi huruf H jadinya. H. Huruf A, huruf hamzah tidak mungkin dibaca dengan keluar nafas. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi makhraj huruf, walaupun makhrajnya betul, tapi kalau sifatnya salah, dia bisa berubah menjadi huruf yang lain, gitu. Ya, huruf apa misalnya lagi yang di luar dari huruf yang 10 ini? Huruf ba. Nah, jadi ini ada pengalaman sedikit teman-teman. Saya ada mendengar imam sholat ya. Kalau kita pikir-pikir huruf ba itu rasanya nggak mungkin keluar nafasnya. Nak. Huruf ba dia memiliki sifat jahar. Coba baca huruf ba, biasa saja ba, pasti nggak ada keluar nafas. Ba, nggak ada keluar nafas. Tapi saya baru ketemu ada orang yang baca huruf ba itu keluar nafas. Nah ternyata memang, nah ini ada catatan oleh Imam Ibnul Jazari. Jadi saya membaca manzumah ini, ada pada bab-bab berikutnya, beliau menekankan, ada peringatan beliau. Ya, beliau katakan, wahris ala syiddati wa jahril ladzi fiha wa fil jimi. Ya, beliau mengingatkan dalam bab huruf ba, beliau mengatakan, wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi. Dan jagalah sifat syiddah dan sifat jahar, ya. Jagalah sifat syiddah dan sifat jahar yang ada pada huruf ba, kata beliau. Wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha, pada dia. Ketika itu Imam Ibnul Jazari sedang membahas huruf ba. Ternyata memang ada orang yang membaca huruf ba itu keluar nafas gitu. Ya, dengan hams. Maka ya betul, saya awalnya mikir, apa iya ada orang baca huruf ba keluar nafas? Ternyata ada. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, ya. Bis. Kira-kira mirip huruf apa jadinya? Makhrajnya di bibir tapi disertai nafas. Jadi huruf apa aja? Bismillah. Mirip huruf P jadinya. Nah, huruf P ya. Huruf P itu keluar nafas. P, pa, pi, pu, keluar nafas. Tapi huruf ba dia nggak boleh keluar nafas. Dia memiliki sifat jahar. Nah, jadi hati-hati. Nah, insya Allah ini juga setelah pembahasan sifat ini, kalau kita masih ada kesempatan, saya ingin membahas peringatan-peringatan Imam Ibnul Jazari di dalam beberapa huruf. Beliau peringatkan salah satunya tadi, ya, huruf ba, jaga, kata beliau. Jaga, hati-hati. Jangan sampai huruf ba itu keluar dari sifat syiddah dan sifat jaharnya. Nah, huruf jim juga seperti itu. Ya, beliau membahas huruf ba, beliau samakan dengan huruf jim. Ya, wahris ala syiddati wal jahril ladzi fiha wa fil jimi, dan dari huruf jim, ya, kahubbis sabri. Beliau katakan contohnya salah satunya hubbi, ya, dalam kalimat hubbi was sabri rabwati, ya, dan ada beberapa contoh lagi beliau sebutkan. Jaga sifat syiddah dan sifat jaharnya, jangan sampai keluar nafas. Nah, huruf apa lagi misalnya yang jahar? Huruf hamzah, huruf ba, huruf jim tadi kan, ja. Nah, ini juga banyak kesalahan kita temukan membaca huruf jim, huruf ja itu disertai dengan hams. Padahal huruf jim tidak ada di sini. Huruf jim tidak ada masuk dalam sifat hams. Ya, dia masuk dalam jahar. Apa contohnya huruf jim yang disertai hams? Idza ja. Nah, ini sebagian daerah ada yang mungkin dialeknya mirip seperti itu ya. Misalnya orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu. Ini ujiannya di huruf jim ini biasanya. Ya. Ca, ci, cu, seperti itu ya. Jadi huruf jimnya disertai hams. Nah, ini salah. Huruf jim dia memiliki sifat jahar, tidak boleh keluar nafas. Dan huruf-huruf yang lainnya, yang 18, nanti teman-teman jabarkan saja sendiri. Apa saja huruf yang 18 ini, yaitu huruf di luar dari yang 10 ini ya. Fahathahu, ini mudah sekali dihafal. Fahathahu syakhsun sakat.
Nah, ini boleh dihafal untuk memudahkan kita mengingat apa saja huruf yang termasuk hams, maka sisanya termasuk ke dalam jahar. Ya. Nah, itu yang pertama, sifat jahar dan sifat hams. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua yang memiliki lawan, yaitu sifat rakhawah dan sifat syiddah. Rakhawah lawannya syiddah. Rakhawah itu artinya apa? Rakhawah itu artinya lemah. Ya, secara bahasa disebutkan di sini artinya itu lemah. Syiddah kebalikannya lawan dari lemah apa? Kuat. Ya. Jadi rakhawah artinya lemah, syiddah artinya kuat. Huruf yang termasuk huruf syiddah. Nah, lagi-lagi Imam Ibnul Jazari memberikan contoh huruf yang sedikit. Nah, ini salah satu metode mengajar. Kalau mengajarkan tidak perlu diajarkan yang banyak, susah hafalnya. Ajarkan saja yang sedikit, maka sisanya adalah lawannya gitu, ya. Syiddah hurufnya ajid, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Apa yang dimaksud syiddah? Sebelum kita kenali rakhawah, ya untuk mudahnya kita lihat syiddah. Syiddah huruf kuat, artinya itu huruf yang ketika kita menyebutkan hurufnya, makhraj hurufnya itu menempel kuat. Makhraj hurufnya menempel kuat. Apa makhrajnya? Maka dia menempel kuat. Misalnya, di sini ada huruf hamzah. Huruf hamzah makhrajnya di mana? Pada pita suara. Ya, pada tenggorokan bagian aqsal halqi, pangkal tenggorokan atau tenggorokan yang paling jauh, yaitu pada pita suaranya. Di sana keluar huruf hamzah. Maka ketika kita menyebut huruf hamzah, maka pita suara itu menempel, menutup, ya, menutup dengan rapat sehingga bunyi huruf hamzah itu keluar kuat. A, I, U. Tidak dibaca A, I, U. Ya, tapi A, I, U. Jelas. Nah, itu syiddah. Maka ini banyak juga kesalahan kita temukan orang menyebut huruf hamzah ini seperti tadi. A, I, U. Contohnya apa? Qul a'udzu, qul a'udzu. Atau apa contohnya? Biasanya itu huruf hamzah yang terletak di tengah-tengah kata. Biasanya itu dibaca tidak syiddah, tidak ditekan. Misalnya idza jaa nasrullah, idza jaa. Bahasa kuat, ya. Secara istilah makhrajnya menempel kuat. Makhraj tengah lidah betul-betul menempel pada langit-langit, maka tidak ada jalan bagi udara untuk keluar. Nah, gitu logikanya. Jadi kalau huruf jimnya tepat, pasti tidak akan mungkin huruf jimnya hams. Tapi kalau ada yang baca huruf ja keluar nafas, maka bisa dipastikan dia tidak menempel kuat atau tidak syiddah. Ja, seperti itu. Itu keluar nafas. Berarti huruf jimnya tidak menempel kuat makhrajnya. Huruf dal juga seperti itu. Huruf qaf juga menempel kuat. Pangkal lidah menempel pada pertemuan antara langit-langit paling belakang dengan tenggorokan. Ada bagian langit-langit yang lunak. Nah, pangkal lidah kita nempel di situ. Qaf, nempel kuat, syiddah dia. Huruf to juga seperti itu. Ujung lidah menempel kuat pada belakang gigi seri, pangkal gigi seri atas. Ba juga seperti itu. Nah, ini yang kita katakan tadi. Huruf ba, kalau dia syiddah, dia tidak mungkin hams. Huruf ba kalau betul kita sebutkan syiddah kuat, bibir menempel kuat, ba, tidak mungkin keluar nafas. Tapi kalau sudah pa itu keluar nafas, jadi huruf P dia. Itu berarti syiddahnya kurang. Nah, di sini uniknya.
Ada huruf kaf dan juga ada huruf ta. Ya, sama-sama dimiliki oleh sifat hams sekaligus dia juga syiddah. Nah, ini Imam Ibnul Jazari juga memberikan satu peringatan khusus untuk huruf kaf dan huruf ta ini. Ya, beliau katakan wara'i syiddatan bikafi wa bita, dan jagalah sifat syiddah pada huruf kaf dan huruf ta. Kenapa? Kenapa beliau peringatkan seperti ini? Karena huruf kaf dan huruf ta itu dia memiliki sifat hams pada waktu yang sama. Ya, pada waktu yang sama dia syiddah sekaligus dia juga hams. Nah, ini uniknya. Kalau huruf yang lain di sini, ini ada 8 tadi ya. Ya, 6 huruf ini 1 2 3 4 5 6 dia syiddah tapi dia tidak hams. Ya, dia jahar. Tapi untuk huruf kaf dan huruf ta, dia syiddah tapi dia sekaligus juga hams. Nah, ini kira-kira gimana? Dia syiddah tapi dia keluar nafas. Nah, teman-teman nanti bisa praktekkan. Cara belajar huruf kaf dan huruf ta itu, pertama kita tempelkan dulu makhrajnya kuat, kemudian tarik lidahnya. Misalnya huruf kaf, ak. Coba dimatikan dulu, ak. Kemudian tarik lidahnya, ak. Nah, di situ keluar nafasnya. Ak. Ak. Jadi ketika kita tarik lidah dari makhraj huruf kaf itu bunyi desis. Nah, disitulah hams. Tapi syiddahnya harus nempel dulu. Ya, aknya harus nempel dulu. Ak. Nah, gitu. Ya, huruf ta juga seperti itu. At. Waktu kita tarik lidah bunyi at. Ada bunyi nafas. At. Nah, ini sifat syiddah. Sedangkan kebalikannya adalah sifat rakhawah. Sifat rakhawah ini adalah sifat kebalikan dari syiddah. Kalau syiddah kuat, rakhawah lemah. Artinya apa? Atau boleh juga kita katakan rakhawah ini mengalir. Ya, huruf itu mengalir ketika kita membacanya. Dia bunyinya tidak tertahan. Kalau syiddah bunyinya tertahan. Cara melatihnya kita coba sukunkan huruf-huruf ini. Misalnya huruf hamzah kita sukunkan ba misalnya. Ba, maka bunyi suara itu tertahan pada huruf hamzah. Ba. Habis. Ba, mati. Tidak ada sambungannya. Tapi kalau rakhawah dia mengalir. Misalnya huruf rakhawah apa? Di luar huruf ini tambah huruf lin umar. Misalnya huruf sin. Huruf sin dia rakhawah. Dia lemah. Maka bunyinya mengalir. Kalau kita matikan as. Jadi dia bunyinya mengalir. Bunyinya itu bisa dipanjangkan. Nah, itu rakhawah. Contohnya lain huruf ha misalnya. Huruf ha dari tengah tenggorokan. Kalau kita matikan ah. Maka kalau teman-teman baca basmalah, yang tepat adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha-nya mengalir. Tidak boleh diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seperti itu. Karena ha memiliki sifat rakhawah. Bunyinya harus mengalir terutama ketika sukun. Ar-rah. Mengalir. Tapi bukan berarti dipanjangkan gitu juga, enggak. Tapi ini mencontohkan saja ya. Ar-Rahmani. Jadi tidak terputus. Ar-Rahmani. Nah, ini salah. Yang tepat Ar-Rahmani. Jadi tidak ada jeda antara huruf ha matinya dengan huruf berikutnya. Ar-Rahma. Langsung. Gitu. Nah, itu untuk huruf rakhawah. Nah, bedanya di sini antara rakhawah dan syiddah ini ada sifat pertengahan namanya. Sifat pertengahan ini namanya bainiyah atau yang lain ada disebut juga tawassut. Ada 5 huruf di sini, huruf lam, nun, ain, mim dan ra. Ya, disingkat dengan lin umar. Apa maksudnya sifat bainiyah ini? Artinya adalah sifat bainiyah ini pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Dia tidak terlalu tertahan, tapi juga tidak terlalu mengalir gitu. Misalnya huruf lam. Huruf lam dalam kalimat alhamdu misalnya. Maka dibaca alhamdu. Ya. Lam itu tidak terputus. Bukan al. Tapi dia
agak mengalir, tapi juga tidak semengalir rakhawah. Nun misalnya, an, ya. Contohnya apa? Atau huruf mim dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi ada apa namanya? Ada ekornya sedikit gitu ya. Him. Jelas ya? Jadi tidak diputus. Him. Him. Nah, kalau ini belum ada sifat bainiyahnya, tapi him. Nah, dia agak mengalir sedikit, tapi tidak semengalir rakhawah. Kira-kira seperti itu. Huruf ain misalnya. Mim ba'di. Mim ba'di. Bukan mim ba'di. Ba'di berarti dia syiddah, ba'di terputus dia, tertahan. Tapi huruf ain dia tidak tertahan karena dia sifatnya bainiyah. Ba'di, ba'di, ya, agak mengalir sedikit. Nah, ini untuk sifat syiddah dan rakhawah. Ada sifat pertengahannya yaitu sifat bainiyah. Berikutnya ikhwafillah rahimakumullah, kita lanjut ke sifat yang ketiga yaitu sifat isti'la dan istifal. Istifal lawannya isti'la. Isti'la, lagi-lagi kita lihat ke yang sebelah sini, karena yang sini yang lebih sedikit hurufnya. Isti'la ada 7 huruf. Isti'la itu apa artinya? Isti'la itu artinya adalah, secara bahasa artinya dia terangkat, ya, naik ke atas gitu ya. Apanya yang terangkat? Yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah kita ketika menyebutkan 7 huruf ini, dia terangkat. Atau kalau secara sederhananya kita sebutkan, huruf yang 7 ini adalah huruf-huruf yang tebal. Ya, kenapa dia tebal? Karena pangkal lidah terangkat. Pangkal lidah terangkat sehingga lidah itu menjadi cekung di pertengahannya. Kira-kira kalau kita gambarkan, lidah itu seperti ini jadi. Ya. Pangkalnya ini terangkat ke langit-langit. Kalau ini langit-langit kita, ini ujung lidah, ini pangkalnya. Pangkalnya naik ke langit-langit sehingga ada ruang di sini, di tengah-tengah ini, di cekungan lidah ini. Nah, suara terkurung di sini. Suara kita terkurung di sini sehingga menyebabkan bunyi huruf itu menjadi tebal. Hurufnya ada 7. Disingkat dengan khussadautin qil. Ada huruf kha. Teman-teman bisa praktekkan. Kha, pangkal lidah terangkat. Kha. Kemudian sad, sa, do, do, gha. Kemudian to, to. Jadi bisa dirasa-rasakan pangkal lidahnya itu terangkat. Qa, Allah, Allah. Nah, teman-teman bisa lihat bibir saya. Ini untuk kita luruskan huruf-huruf isti'la ini. Biasanya kalau kebanyakan orang menyebutkan huruf-huruf isti'la ini caranya dengan membulatkan bibir. Nah, ini kekeliruan yang umum terjadi. Ya, misalnya membaca huruf kha dibaca kho. Huruf sad dibaca so. Apalagi? Do, go, to. Ini keliru. Ya. Jadi huruf isti'la itu yang menyebabkan tebalnya itu ini tadi. Ya, pangkal lidah terangkat. Kemudian ada ruang di dalam rongga mulut kita itu antara cekungan lidah kita dengan langit-langit itu sehingga suara berputar di situ, ya, tertahan di situ. Nah, itulah yang menyebabkan huruf ini menjadi tebal. Jadi tebalnya huruf isti'la ini tidak disebabkan dengan bibir. Ya, penyebab tebalnya bukan bibir, bukan kho, tapi kha, kha, so. Jadi bibir nggak ikut. Nah, ini nanti bisa dilatih ya. So, do, gho, lo. Bibirnya biasa saja, tidak dimonyongkan, tidak dibulatkan.
Justru kalau kita bulatkan, ini salah. Kenapa? Karena berarti kita sudah mengubah letak hurufnya. Ho, pangkal lidahnya nggak naik, tapi bibirnya yang bulat, gitu ya. So ini apa? Huruf sin yang dibulatkan bibir, ya. Huruf sin, sa, kemudian kita bulatkan bibir jadi so. Sedangkan pangkal lidahnya nggak naik. Jadi sifat isti'la'nya nggak ada. Gitu ya. Jadi yang membuat dia tebal itu adalah pangkal lidah. Pangkal lidah yang diangkat ke langit-langit. Itu yang dinamakan dengan isti'la. Sedangkan lawannya istifal. Istifal itu berarti hurufnya pangkal lidah nggak naik, ya turun. Istifal, ya dari kata asfala, aspal. Aspal itu asalnya dari sini, aspal. Aspal itu biasanya letaknya di mana? Di bawah kan? Ada aspal yang di langit-langit kan? Ada kan? Gitu. Jadi aspal itu di bawah. Asfal. Jadi huruf-huruf yang istifal berarti lidahnya di bawah. Lidahnya tidak terangkat. Gitu ya. Selain huruf yang 7 ini, misalnya apa? Ba, ta, sa, berarti lidahnya datar saja. Lidahnya datar saja. Tapi kalau sudah o, berarti apa? Pangkalnya udah naik. Pangkalnya naik. To, vo, dan seterusnya. Kita lanjut. Yang keempat adalah infitah dan itbaq. Infitah dan itbaq. Artinya apa? Itbaq ini artinya lidah ini mendekat ke langit-langit. Sedangkan infitah artinya lidah menjauh dari langit-langit. Langit-langit yang dimaksud di sini adalah langit-langit bagian pangkal, bagian belakang. Nah, kita lihat di sini huruf itbaq itu ada 4. Sod, dhad, to, dan dha. Dan keempat huruf ini, teman-teman perhatikan, 4 huruf ini, sod, dhad, to, dha, itu adalah huruf isti'la semuanya. Semuanya adalah huruf isti'la. Karena memang ketika menyebutkan 4 huruf ini tadi kan, pangkal lidah kita naik. Nah, kenapa huruf yang 2 lagi tidak masuk? Huruf qaf dan huruf gha tidak masuk. Karena yang 4 huruf ini naiknya itu betul-betul naik. Ya, betul-betul nempel ke langit-langit. Nanti bisa dilatih ya. So, do, itu betul-betul naik. Jadi boleh dibilang 4 huruf ini adalah huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah. Ya, karena naiknya itu betul-betul naik. Kalau yang 2 lagi huruf qaf dan gha, dia tidak begitu naik. Buktinya apa? Huruf qaf ketika dia kasrah, dia menjadi agak tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak mustaqim, tapi mustaqim. Agak tipis dia. Ya, huruf gha juga seperti itu. Ri. Dia agak tipis. Tapi kalau 4 huruf ini, mau dia fathah, mau dia kasrah, mau dia dhammah, mau dia mati, dia tebalnya sama. So, si, tetap. To, ti. Do, li. Vo, li. Tebalnya sama. Nah, ini yang disebut dengan itbaq. Sedangkan kebalikannya infitah, itu huruf yang ketika dibunyikan, pangkal lidah itu menjauh dari langit-langit. Ya, jadi di luar dari huruf yang 4 ini. Nah, terakhir teman-teman, di sini ada ismat dan idlaq. Nah, ismat dan idlaq ini artinya ismat ini adalah huruf-huruf yang mudah diucapkan, sebaliknya idlaq adalah huruf-huruf yang sulit. Maaf, terbalik ya. Idlaq ini yang mudah, ismat ini yang sulit, ya. Mudah dan sulit ini parameternya adalah lidahnya orang Arab, bukan orang kita ya. Jadi huruf yang mudah itu ada 6, fa, ra, min, lubbin. Huruf fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Ini huruf yang bagi orang Arab termasuk huruf yang mudah. Kalau bagi kita mungkin ini susah ya. Atau bagi kita mungkin susah aja semua huruf hijaiyah ini. Ya. Karena memang bukan lisan kita. Tapi bagi orang Arab 6 huruf ini mudah. Sedangkan sisanya
sulit. Nah, sebenarnya sulit dan mudah ini biasanya kalau dia sudah dirangkai dalam satu kata gitu. Maka kalau huruf-huruf ismat dia bertemu, ada 4 huruf saja terkumpul, huruf ismat ini dia berkumpul 4, maka itu bagi orang Arab itu susah menyebutkannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang 6 huruf ini relatif lebih mudah. Nah, sedikit lagi. Ini adalah 5 sifat yang saling berlawanan. Nah, masih ada sifat-sifat lain yang tidak saling berlawanan. Nah, kita lihat lanjutan dari nazamnya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami enggak? Atau ada yang meragukan penjelasannya? Mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau ada yang agak bingung bisa ditanyakan langsung setelah selesai sesi ini insya Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ada beberapa sifat lagi. Yang pertama, sifat yang tidak. Ini kira-kira gimana? Bisa kita hapus dulu? Teman-teman sudah mencatat kan? Ini saya hapus dulu ya. Udah, Ustaz. Sifat yang pertama yang tidak memiliki lawan adalah safiruha Imam Ibnul Jazari sampaikan safiruha sadun wa zayun sinu. Sadun zayun sinu. Sifat sofir. Sofir ada 3 hurufnya yaitu sod, sodun, wazayun, sinu. Huruf sod, huruf zai, dan huruf sin. Apa itu sifat sofir? Sifat sofir ini secara bahasa artinya suara burung. Jadi 3 huruf ini ketika dibunyikan, bunyinya itu mirip bunyi suara burung. Ya, saya agak bingung juga burung yang mana dimaksud, tidak dijelaskan, tapi kurang lebih seperti itu gitu. Atau kalau kita sederhanakan untuk lebih mudah dipahami, 3 huruf ini dia bunyinya berdesis, kira-kira seperti itulah. Ya, so, za, sa, ada desisnya. Dan uniknya, ketiga huruf ini makhrajnya sama. Ya, kalau masih ingat pembahasan dalam makhraj, itu Imam Ibnul Jazari menyebutkan langsung. Ya, safiruha mustakin was-safiru mustakin was-safiru mustakin min huwa min fawqith thanaya. Nah, itu sifat makhraj huruf safir. Was-safiru mustakin, dan huruf-huruf safir mustakin tempatnya adalah minhu dari ujung lidah, wa min fawqith thanaya dari ujung lidah, ujung gigi seri bagian bawah. Jadi ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri bagian bawah. Itulah huruf sofir. Huruf-huruf yang memiliki sifat sofir. Apa dia? 3 huruf ini. Sod, zai, dan sin. Makhrajnya sama, sifatnya sama. Nah, kemudian apa yang membedakannya? Makhrajnya sama. Sifatnya juga sama-sama sofir. Tapi kok bunyinya bisa beda? Apa kira-kira bedanya? Bedanya pada sifat yang lain, ya, sifat yang lain. Jadi satu huruf itu tidak punya satu sifat saja, tapi punya paling tidak berapa sifat? Paling tidak ada 5 sifat minimal itu, ya, sifat yang bertolak belakang tadi. Jadi huruf sod, zai, dan sin walau sama-sama dari bawah, dari ujung lidah ketemu gigi seri bawah, dan sama-sama punya sifat sofir, tapi dia punya sifat yang berbeda di sifat yang lain. Misalnya huruf sod dia punya sifat isti'la, sedangkan huruf zai dan sin dia istifal. Kemudian apa lagi? Sod dia itbaq, zai dan sin dia apa beda? Lawannya idgham tadi infitah, ya. Dan seterusnya. Jadi walaupun dia di satu sifat sama, tapi di sifat yang lain mungkin dia beda, sehingga bunyinya juga pasti beda. Kemudian safiruha sadu wa zayun sinu qalqalatun. Nah, sifat yang berikutnya yang tidak memiliki lawan adalah qalqalah. Qalqalatun qutubu jadin.
Hurufnya adalah qut. Hurufnya ada 5. Kalau Imam Ibnul Jazari menyingkatnya qutubu jadin. Kalau kita biasanya baju di toko biasanya. Terserah mau pilih yang mana, yang mudah diingat saja. Tapi kalau mau ikut nazomnya, singkatannya qutubu jadin. Qalqalah itu apa? Qalqalah ini sudah familiar sekali di kita ya. Yaitu bunyi huruf yang memantul ketika dia sukun. Ya, qalqalatun qutubu jadin. Ya, aqo, ato, abe, aje, ade. Nah, untuk qalqalah ini harusnya nanti ada pembahasan khusus tersendiri karena banyak kita temukan kekeliruan dalam melafalkan sifat qalqalah ini. Ya, di antaranya ada menambahkan huruf hamzah di belakang bunyi qalqalah. Misalnya aqo, abe, ada bunyi hamzah di belakangnya, maka ini tidak pas ya. Bunyi qalqalahnya tidak pas. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita bahas lebih rinci. Berikutnya qalqalatun qutubu jadin wal linu. Dan sifat lin, wal linu, ada sifat namanya lin. Ya. Apa itu sifat lin? Sifat yang dimiliki oleh huruf waw sukun dan ya sukun ya. Wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Jadi ada huruf waw dan huruf ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Misalnya apa? Au. Nah, ini namanya sifat lin. Au. Atau kalau ya sukun didahului oleh fathah, bunyinya ai. Ai. Apa contohnya? Contohnya ada di dalam ta'awudz. A'udzu billahi minasy syai. Nah, ini namanya lin, syai. Jadi tidak dibaca syai. Syai itu tidak lin. Kenapa? Lin itu artinya lembut. Lembut. Jadi ibaratnya kalau kita nurun tebing, itu dia landai. Syai. Syai. Tidak syai. Syai itu nukik ya, tapi syai dia melandai. Itu namanya lin. Li'ila fi Quraisy. Nah, itu juga lin. Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Melandai. Ya, itu namanya sifat lin. Selanjutnya, yang keempat, qablahuma walin hirafu suhiha. Ada sifat namanya inhiraf. Walin hirafu suhiha fil lami war ra. Dalam huruf lam dan juga huruf ra. Ya, walin hirafu suhiha fil lami war ra. Jadi huruf lam dan huruf ra itu memiliki sifat namanya inhiraf. Inhiraf itu artinya menyimpang. Menyimpang dari makhraj. Apa artinya? Ini mungkin agak sulit di apa ya? Karena banyak versi penjelasan tentang sifat inhiraf ini. Tapi yang saya terima ketika belajar Manzumah Muqaddimah ini ya, guru kita menjelaskan penyimpangan yang dimaksud itu suara itu dia mencari jalan lain karena makhrajnya terhalang oleh makhraj gitu. Misalnya huruf lam. Huruf lam ini makhraj di mana? Ujung lidah menempel ke langit-langit, bukan ujung lidah. Sisi lidah mulai dari tepi sampai ke depannya nempel ke langit-langit. Al. Karena dia nempel, maka suara itu mencari jalan ke samping. Karena lidahnya nempel ke langit-langit, maka suara mencari jalan ke samping. Nah, itu namanya menyimpang. Inhiraf. Huruf ra juga seperti itu. Ra. Punggung lidah ketemu langit-langit, maka suara mencari jalan di antara celah-celah makhraj. Itu namanya al-inhiraf. Menyimpang. Ya.
Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita jelaskan lebih detail. Sekarang kita lanjutkan. Setelah al-inhiraf, wa bitakririn ju'il. Nah, huruf ra itu punya sifat yang lain namanya takrir. Takrir. Ini untuk huruf ra. Wa bitakririn ju'il, dan huruf ra itu memiliki sifat takrir. Apa itu takrir? Yaitu lidah bergetar. Takrir itu secara bahasa artinya mengulangi, ya. Kalau secara istilah dalam pembahasan ini maksudnya adalah huruf ra itu lidah kita ketika menyebut huruf ra lidahnya bergetar, tapi getarannya hanya sedikit saja. Jadi bedanya huruf ra dengan huruf r kita di sini, di takrir ini. Kalau huruf r kita takrirnya kuat, r itu takrir, banyak pengulangan, banyak getarannya r. Tapi kalau huruf ra getarnya sedikit saja, bahkan ada yang menyebut bergetarnya sekali saja, ra. Ra. Tidak boleh dibaca ra bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah. Berarti takrirnya terlalu berlebihan. Yang betul bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya yang keenam, wa bitakririn ju'il. Bentar. Walid tafasyi, at-tafasyi. Walid tafasyi shinu. Ada nama sifat namanya tafasyi, dimiliki oleh huruf shin. Walid tafasyi shinu. Ini sifat khusus dimiliki oleh huruf shin. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah bunyi suara yang menyebar ketika kita menyebut huruf shin. Jadi bunyi angin menyebar di dalam mulut. Sha, shi, shu. Itu namanya tafasyi. Nah, jadi membaca huruf shin itu harus seperti itu. Sha, shi, shu. Tapi tidak perlu, ingat, makhraj huruf shin itu tidak melibatkan bibir. Ya, ingat pembahasan sebelumnya. Sha, shi, kecuali waktu dia dhammah, shu, baru dimonyongkan. Tapi kalau sha tidak perlu dimonyongkan. Tidak perlu sha, enggak. Sha, biasa saja. Sha. Yang penting adalah tafasyinya. Ya, bunyi desisnya itu yang perlu ditekankan. Dan terakhir, sifat huruf yang terakhir adalah walid tafasyi shinu dodanis tatil. Ini ada sifat lagi namanya istitolah. Nah, ini hanya dimiliki oleh huruf dod. Ini sifat yang khusus juga dimiliki oleh huruf dod. Kalau tafasyi tadi hanya dimiliki oleh shin, takrir hanya dimiliki oleh huruf ra. Nah, sekarang istitolah hanya dimiliki oleh huruf dod. Apa itu istitolah? Istitolah itu adalah bunyi memanjang. Ya, istitolah tola, tolun. Asal katanya tolun sama dengan tawilun. Asal katanya artinya itu panjang. Jadi istitolah artinya bunyi memanjang. Memanjang yang seperti apa? Ketika kita menyebut huruf dhad, terutama ketika hurufnya sukun atau tasydid, maka ada bunyi memanjang. Ya, memanjangnya dari sisi lidah yang menempel di geraham atas kita. Karena makhraj huruf dhad dari tepi lidah yang menempel ke gigi geraham bagian atas. Contohnya apa? Misalnya ghairil maghdubi alaihim walam. Jadi ada bunyi memanjang. Walam. Nah, jadi sifat istitolah ini yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat kita ya. Kebanyakan membaca ayat terakhir Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim walad do dimatikan. Huruf dotnya dimatikan. Walad do tidak. Jadi tidak boleh dimatikan karena ada sifat istitolah di huruf do. Membacanya walam. Ada bunyi memanjang gitu ya, bunyi tertahan yang memanjang. Walam
do. Jadi huruf do itu ketika mati dia tidak betul-betul mati bunyi hurufnya, tapi ada bunyi istitolahnya. Ya, misalnya al-afan, al-afan, bukan al-afan, al-afan, tapi al-afan. Ya, kedengaran enggak sifat istitolahnya? Al, dengar ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk lebih jelas sebenarnya memang ini harus kita praktekkan langsung, ya. Kita ketemu langsung, kita perdengarkan, baru jelas sifat-sifat ini sudah pas atau belumnya gitu. Nah, tapi setidaknya di pertemuan kita ini kita jelaskan teorinya, berikut beberapa contoh, sedikit contoh, dan tipsnya atau trik bagaimana mendapatkan sifat-sifat ini. Nanti tinggal teman-teman cobakan masing-masing di rumah. Ingat pesan dari Al-Imam Ibnul Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya antara orang yang belajar tajwid dengan yang tidak belajar tajwid kecuali latihan terus-menerus dengan lisannya masing-masing. Jadi kalau kita sudah latihan, kita dapatkan materi makhraj dan sifat, maka PR kita setelah ini adalah mempraktekannya masing-masing ketika tilawah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita seputar sifatul huruf. Jadi kita simpulkan ada 2 sifat huruf. Yang pertama sifat yang saling berlawanan, ada 5, tadi ada 10 tadi ya. Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan, ada 7. Ya, ada 7 sifat yang tidak berlawanan. Dan semuanya ini harus kita pahami serta kita kuasai cara mengamalkannya, cara melafazkannya supaya kita bisa mencapai tujuan dari pelajaran tajwid, yaitu liyalfidhu bi afsahil lughati, supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang paling fasih. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan melalui moderator tentunya. Dari Ana sekian dulu untuk sekedar pengantar atau perkenalan kita seputar sifatul huruf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan materinya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah, acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan tadi, bisa menggunakan fitur raise hand atau open mic ataupun bisa menggunakan fitur chat. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Adakah dari ikhwah sekalian yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan Ustaz tadi? Jika ada, bisa di chat saja, nanti dibacakan atau bisa menggunakan fitur open mic. Izin tanya Ustaz. Jadi Ustaz, Ya, tadi baik. kan Ustaz bilang kalau ya, apa sebelumnya Ana Fadil, izin tanya Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau huruf sya itu kan makhrajnya itu tidak melibatkan bibir Ustaz. Jadi kan banyak orang-orang kini yang
untuk melafazkan sya itu pakai sya, pakai bibir gitu Ustaz. Nah, tapi gimana hukumnya tuh Ustaz? Kalau misalnya tetap melibatkan bibir tapi yang keluar tuh terasa terdengarnya tidak salah Ustaz. Atau bagaimana cara membedakan yang benar dan yang salah? Kan kita juga nggak lihat tuh orang ngomongnya pakai bibir atau enggak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, langsung kita jawab ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang perlu untuk kita pahami bahwa yang paling tepat adalah ini tidak terkait huruf shin saja, tapi apapun huruf, semua huruf, maka keluarnya huruf itu adalah dari makhrajnya. Artinya di sini kalau dia tidak makhraj itu ada melibatkan paling tidak dua organ. Dua organ dari sekitaran apa kita ini, mulut kita nih, mulut sampai tenggorokan. Misalnya huruf ba berarti melibatkan dua bibir. Huruf fa melibatkan dua organ juga, ada bibir di situ dan gigi seri. Huruf shin yang ditanyakan melibatkan apa? Melibatkan dua juga, yaitu tengah lidah dan langit-langit. Jadi semua huruf ya rata-rata atau bisa dibilang hampir seluruhnya huruf itu melibatkan dua organ sehingga dia bisa keluar bunyinya. Sehingga yang tidak terlibat di dalam makhraj itu seharusnya tidak ikut berpartisipasi gitu ya. Misalnya huruf shin itu dikeluarkan dari tengah lidah ketemu dengan tengah lidah yang nyaris bertemu dengan langit-langit. Di situ keluarnya. Nah, bibir bagaimana? Karena bibir tidak termasuk dalam makhraj huruf shin, maka seharusnya maka shin tidak ikut bergerak. Kalaupun bergerak sedikit saja. Ya, kalau kita bilang tidak bergerak sama sekali juga tidak mungkin kan. Tapi tidak bergerak seperti yang kebanyakan orang sya seperti itu. Nah, kemudian apakah bagaimana hukumnya atau apakah salah kalau kita melafalkan huruf shin kemudian bibirnya ikut bergerak? Kalau dikatakan salah, maka jawabannya salah. Karena bibir tidak termasuk makhraj huruf sya. Lalu bagaimana kalau bunyinya sama saja? Bibirnya ikut, bibirnya tidak ikut, bunyinya sama. Sebenarnya bukan bunyinya sama. Kemungkinannya dua. Yang pertama, bibirnya bergerak hanya sedikit, sehingga pengaruhnya tidak terlalu kentara. Ya, seperti sya misalnya. Sya, itu bibirnya kan bergerak. Tapi geraknya sedikit saja. Kemungkinan yang kedua, mohon maaf, mungkin telinga kita belum terlalu peka dengan perbedaan bunyinya antara bibir yang ikut bergerak dengan bibir yang tidak ikut bergerak. Ya, kalau yang peka telinganya, kalau bibirnya betul-betul bergerak, misalnya geraknya betul-betul kentara, sya, itu bunyinya pasti beda. Ya, bunyinya pasti beda. Tidak mungkin tidak. Karena kalau bibir sudah bergerak, itu mempengaruhi bunyi. Misalnya so. Kalau kita baca so dengan membulatkan bibir, bunyinya pasti beda dengan so. Begitu juga sya. Sya dengan sya pasti beda. Karena gerak bibir itu mempengaruhi bunyi. Jadi kemungkinannya tadi dua, boleh jadi gerak bibirnya tidak terlalu kentara sehingga memang tidak begitu mempengaruhi bunyi. Atau yang kedua kemungkinannya memang telinga kita belum begitu peka dengan perbedaan bunyi, mana yang bunyi yang pas, mana yang tidak gitu. Nah, kemudian permasalahannya sekarang kalau kita dalam tahap belajar maka insya Allah tidak masalah. Ya, dalam rangka kita membiasakan, yang penting keluar dulu sifat-sifatnya, misalnya tafasyinya jelas dulu. Sh-nya jelas dulu. Kadang-kadang orang untuk mengeluarkan tafasyinya tadi itu harus dibantu dengan bibir. Sh, gitu. Maka ini masih ditolerir ya, karena saya kerap menjumpai ya, terutama bagi orang-orang yang sudah cukup lanjut usia gitu, baru belajar Al-Qur'an. Biasanya untuk menyempurnakan sifat dan makhraj ini susah sekali. Maka kita berikan kelonggaran paling tidak dua.
Kalau tidak makhrajnya kita paskan dulu atau sifatnya kita paskan dulu. Kalau salah satunya saja sudah pas, maka yang satunya lagi boleh kita maafkan. Ya, sambil tetap terus berusaha menyempurnakan gitu. Di samping makhrajnya pas, sifatnya juga pas. Jadi kalau masih dalam tahap belajar, insya Allah apapun, jangankan untuk sya yang melibatkan bibir. Misalnya kalau sya melibatkan bibir, itu jatuhnya masih dalam lahan yang khafi, masih dalam lahan yang khafi, ya, lahan yang ringan, yang tidak begitu jelas. Jangankan shin yang melibatkan bibir, huruf yang sampai berubah pun hurufnya, kalau dalam tahap belajar itu masih dimaafkan. Misalnya apa? Huruf H dengan huruf H. H dengan H, itu kalau sudah tidak pas makhrajnya, tidak pas sifatnya, itu kan sudah berubah artinya. Tapi dalam rangka belajar, dalam tahap belajar, maka dimaafkan. Ya, tapi jangan sampai berhenti di situ. Tetap kita berusaha menyempurnakan. Karena yang kita kejar adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran sefasih mungkin, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis yang kalau tidak salah pernah juga kita singgung di pertemuan pertama, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai atau sangat menyukai Al-Quran itu dibaca sebagaimana pertama kali ia diturunkan. Maka kita tetap berusaha. Kalaupun sekarang belum bisa, tidak apa-apa. Itu masih dimaafkan, masih ditolerir. Tapi kita tetap berusaha menyempurnakan kekurangan-kekurangan, terutama dalam melafalkan huruf, baik dari sisi makhrajnya ataupun dari sisi sifatnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, langsung saja kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Cara selanjutnya itu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Uda Rudini kepada Uda Rudini. Dipersilahkan. Mungkin Uda Rudininya sedang tidak berada di Zoom. Nah, mohon maaf sekali. Jika langsung aja saya tutup karena waktu sudah pukul 5:56 dan sudah dekat juga untuk berbuka puasa. Jadi kita tutup saja dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian dan rekan-rekan, dan terutama kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.